Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erlangga Jilmansyah. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Sapiens Pati. Di kesempatan siang kali ini saya akan mengerjakan tugas wawancara dari matkul perwasitan olahraga dengan dosen pembimbing Pak Septadi Hanif Pambayu SPD MPD. Di sebelah kiri saya adalah wasit dari Kabupaten Pati. Sebelum melanjutkan, mohon izin untuk sekedar wawancara ya Pak ya. Ya. Oke, langsung ke pertanyaan. Di sini ada sekitar 10 pertanyaan Pak. Nantinya bisa dijawab sesuai apa yang Bapak alami saat menjadi wasit futsal di Kabupaten Pati. Untuk pertanyaan yang pertama, nama Bapak siapa, terus perkenalkan identitasnya dari mana dan seterusnya Pak. Monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Kebetulan saya dari asli Pati dan saya sebagai wasit futsal di Kabupaten Pati ini. Oke, terima kasih Pak. Dengan Bapak Aditya nih. Oke, Pak Aditya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak Aditya. Di sini sejak kapan Bapak Aditya ini memulai profesi wasit di Kabupaten Pati ini? Kebetulan sejak tahun 2017, saya mengikuti lisensi dan langsung berkecimpung di dunia perwasitan. Oke, berarti tahun 2017 ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini sudah pernah memimpin berapa pertandingan dan tingkat apa saja Pak? Kalau berapa pertandingannya saya lupa Mas, karena lumayan banyak. Saking banyaknya. Ya, itu terakhir saya memimpin di tingkat pelajar kabupaten yang diadakan di GOR Puri. Jadi pelajar itu SMP SMA ya Pak ya? Dari SMP dan SMA, putra dan putri itu ada. Oke, siap. Terima kasih Pak. Dan pertanyaan yang keempat, apa saja sih Pak syarat menjadi wasit futsal di tingkat kabupaten ini? Wasit futsal itu kalau di tingkat kabupaten harus mempunyai lisensi 3. Ada 3 tingkatan, yaitu kalau di kabupaten itu kita harus mempunyai lisensi tahap yang paling bawah itu tahap 3. Tahap 3 ya. Level 3. Level 3 betul. Di level 3 kemudian naik lagi provinsi dan sampai nasional. Berarti kalau level provinsi itu level berapa? Level 2. Level 2. Ya. Terus 1 nasional gitu ya. Oke. Pertanyaan yang kelima Pak, tahapan apa saja yang diikuti ketika Bapak menjalani pelatihan level 3 ini Pak? Ya. Di level 3 itu di tingkat kabupaten kami diberikan pendidikan mengenai law of the game. Ya. Jadi kita diberikan aturan-aturan apa saja yang ada di cabur futsal itu Mas. Jadi memang antara futsal dan sepak bola itu aturannya memang jauh berbeda, karena futsal sendiri itu permainannya di dalam ruangan indoor, kebanyakan di dalam ruangan, dan ukurannya tentu berbeda dan jumlah pemainnya berbeda. Jadi kita sebagai wasit juga harus mengetahui itu. Kira-kira berapa hari ya Pak? Kira-kira melakukan pelatihan tersebut berapa hari? Kemarin kita kurang lebihnya 5 hari. Oh, 5 hari. Baik, terima kasih Pak. Untuk untuk pertanyaan yang ke-6, pertanyaan ke-6, biaya untuk mengambil lisensi tersebut. Ya, untuk di tingkat kabupaten, karena ini kan tingkat kabupaten itu kemarin kalau tidak salah 2,5 juta. 2,5 juta. Ya. Oke, terima kasih Pak. Dan pertanyaan ke-7, ini mohon maaf Pak, ini mengenai pendapatan ketika Bapak menjalani profesi wasit futsal. Pendapatannya berapa? Kalau selama ini ya tidak tak hitung Mas. Jadi cukup banyak. Dari selama 1 tahun itu karena
tergantung event yang ada di Kabupaten Pati itu sendiri, karena kebetulan di Kabupaten Pati sendiri itu hitungannya banyak dari tingkat dari ASKAP sendiri, ada liga umum juga, jadi kita dari swasta pun kalau mengadakan jadi kerjasama dengan kita, jadi kayak data itu mas, ya lumayan lah. Itu sistemnya per bulan apa setiap per pertandingan dapat honor atau Pak? Setiap event mas. Jadi setiap event itu ibaratnya membutuhkan wasit berapa, nanti kita ditugaskan dari ASKAP sendiri, dan tinggal dari panitia dan ASKAP-nya bagaimana. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan ke-8, apakah wasit harus memahami LO2G, Love on the Game Pak? Ya. Dari cabur yang dipertandingkan. Itu kalau saya pribadi itu sangat wajib. Sangat wajib ya. Sangat wajib karena dasarnya dari situ ya, semua. Pak. Ibaratnya kita kalau apalagi kita sebagai wasit, kita harus lebih paham daripada pemain mas. Jadi kita juga memahamkan pemain. Selain itu kita juga harus paham aturan-aturan apa saja yang ada di cabur futsal. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ke-9, jika wasit lalai menjalankan tugas, apa konsekuensinya? Ya, karena wasit itu juga manusia mas. Oke, betul Pak. Karena manusia itu juga mungkin banyak faktor dari kesalahannya tersebut, mungkin dari satu kecapean, satu kurang konsentrasi dan sebagainya. Tidak memungkinkan bahwasanya kita dalam memimpin suatu pertandingan itu pasti ada kesalahan, entah itu sedikit atau kesalahan yang fatal. Nah, ketika ada seseorang wasit itu yang mungkin melakukan kesalahan, itu nanti kita ada evaluasi. Selain setelah pertandingan, dalam 1 bulan sekali itu biasanya ada penyegaran. Penyegaran itu antar wasit-wasit Kabupaten Pati dikumpulkan, kita penyegaran, kita kumpul, biasanya kita cek fisik bersama, kemudian ada evaluasi setiap individu. Ini kemarin kurangnya di sini, si A ini kurangnya di sini, jadi kita saling memberikan saran dan masukan hingga akhirnya bisa untuk lain waktu bisa lebih maksimal lagi dalam memimpin pertandingan. Oke, baik Pak. Dan pertanyaan yang terakhir ini yang sering terjadi ketika pertandingan. Nah, dasar hukum apa agar wasit itu bisa terlindungi? Bagaimana pas ketika Bapak tugas terjadi kekerasan terdapat dari pemain maupun dari wasit lah. Ya. Ibaratnya dalam suatu pertandingan itu pasti tidak ada menang semua, pasti salah satu ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, itu tingkat kepuasannya biasanya itu di tim yang kalah itu sering tidak puas. Nah, itu kebanyakan atau bisa 1-2 oknum itu menyalahkan wasit hingga akhirnya sampai yang parahnya itu sampai ada kekerasan. Nah, itu. Nah, daripada itu kami wasit sebenarnya sudah maksimal menjalankan setiap pertandingan. Nah, kita juga dari kembali tadi kita memahamkan aturan yang ada, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk pemain, ofisial dan sebagainya, manajemen juga, bahwasanya memang suatu pertandingan itu ya ada yang menang, ada yang kalah, dan harus ibaratnya ya saling memahami, apalagi kalau memang terjadi dan itu tidak kita inginkan, ya memang itu ada dasar hukumnya, dasar hukum kekerasan mas. Jadi itu dasar hukum kekerasan sesuai undang-undangnya itu bisa disidangkan. Jadi itu memang dari wasit ada dasarnya itu. Oke, berarti ada dasar hukumnya ya Pak? Ya. Bisa dipidanakan lah ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Itulah beberapa pertanyaan yang saya tanya, dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai sendiri. Dan saya pribadi mohon maaf apabila pertanyaan yang saya lontarkan tidak berkenan di hati Bapak Aditya. Itu saja Pak ya. Terima kasih. Dan sekian adalah wawancara dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.